Ya, shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Kami ada di tempat Santa Maria ya, Santa Maria Fatima adalah ordonya Gembala Baik di tempat ini. Kami berkunjung di tempat ini siang hari dan ingin mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan shelter ya, shelter baik ya. Karena Gembala Baik. Shelter Gembala Baik. Karena ini baru pertama saya mendengar tentang keberadaan shelter Gembala Baik. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kenalkan dulu. Shalom Ibu Suster Justina. Ini Suster Justina dari Gembala Baik ya. Dan ini Ibu Winarti, saya selaku pekerja sosial yang ada di Shelter Gembala Baik. Amin. Ini Ibu Winarti, pekerja sosial ya. Saya ingin bertanya dulu Suster, gimana perkembangan tentang Santa Maria ini sebelumnya? Apakah cuma ada TK, SD, SMP, atau terus berkembang lagi punya apa gitu sepertinya, Suster? Ada TK, SD, SMP Santa Maria Fatima. Dulu itu ada panti sosial PSBR, Panti Sosial Bina Remaja Parangkase. Tapi beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi anak-anak yang tinggal di panti. Oke. Ya. Lalu selanjutnya kami ada shelter Gembala Baik. Bu Win akan menjelaskan. Nah, silahkan Ibu Win jelaskan tentang shelter. Baik, di sini kan pembinaan remaja. Binaan remaja itu kan usia remaja, dan itu anak-anaknya mungkin sekarang sudah terlalu remaja sekarang itu terlalu modern, sehingga anak-anaknya sudah tidak ada, dan kami beralih kepada shelter Gembala Baik yang tidak ada untuk usia remaja, tapi usia anak-anak maupun orang dewasa. Tapi kami shelter ini menampung ADRT, TPPO, dan kekerasan seksual. Dan yang datang ke kami adalah orang dari rujukan-rujukan baik dari LBH API, dari P2 TP2A, baik dari gereja maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, baik dari gereja maupun masyarakat, dan dari keluarga-keluarga yang mengetahui keberadaan kami. Dan rata-rata yang datang adalah korban-korban dari kekerasan seksual, dari KDRT, dan dari TPPO saat ini. Dan mereka akan tetap di dalam shelter itu kita ada kegiatan yaitu pendampingan psikologi yang kita bermitra dengan psikolog-psikolog yang ada di Jakarta ini. Mereka sukarela untuk mendampingi korban-korban kami. Kedua, kami juga ada training yaitu para suster-suster yang akan mereka beliau mendampingi. Contohnya seperti Suster Gertrudis, itu manik-manik, kerajinan. Beliau mau merelakan tenaga untuk melatih anak-anak tersebut. Terus kami juga ada kayak sponsor-sponsor dan volunteer yang mengajari untuk masak kepada peserta kami. Dan kami juga bermitra dengan LBH API dan LBH yang ada di Jakarta ini, lembaga bantuan hukum. Karena anak-anak ini akan biasanya bersangkutan dengan masalah hukum dan ke pengadilan, jadi perlu ada dampingan. Kami linkkan dengan LBH. Rata-rata anak-anak di kami itu tinggalnya antara 1 sampai 3 bulan, tapi ada juga yang sampai 1 tahun. Karena itu kita evaluasi bagaimana dengan kasusnya setiap anak. Jadi kita tidak serta-merta aturan SOP kami 3 bulan langsung keluar, tidak. Anak datang ke kami evaluasi, kami melakukan asesmen dulu, intervensi lanjutan, terus kita mengadakan bermitra penyelesaian masalah, dan setelah selesai kita evaluasi anak yang bermasalah. Kalau anak tersebut masih membutuhkan, kami bisa perpanjang waktunya tinggal di kami. Ya, biasanya langsung selesai. Tidak. Baru dikembalikan ke keluarga. Jadi rata-rata belum selesai. Karena itu kenapa belum selesai? Karena masalah hukum ini cukup panjang di Indonesia. Walaupun sudah ada undang-undang TPPKS ya yang kemarin disahkan oleh DPR, tapi di sini rata-rata selesai itu baru 2 tahun, 1,5 tahun. Jadi kami hanya
mengamankan anak ini dari bahaya luar. Biasanya 3 bulan, karena masa 1 bulan itu asesmen, kedua itu kita LBH itu untuk pengajuan ke pengadilan, ketiga itu biasanya diajukan namanya ke lembaga LPSK, lembaga perlindungan. Dan setelah mendapatkan surat dari LPSK bahwa anak ini dilindungi, kalau anak ini sudah bisa mandiri akan kita kembalikan kepada keluarga. Tapi akan berlanjut ke pengadilan, itu yang akan melanjutkan adalah LBH dengan keluarganya. Biasanya itu anak-anak yang mungkin dapat kekerasan dari keluarga, atau anak-anak yang korban perkosaan, atau anak-anak yang dijual gitu ya, dijual jadi PSK atau dijual organ-organ tubuhnya ya, yang mau itu bisa lari gitu ya. Jadi sampai sebatas mana anak-anak apa saja gitu yang bisa masuk ke tempat ini? Kami tidak membatasi anak apa yang bagaimana, yang penting anak ini mengalami kekerasan. Apapun bentuk kekerasan anak ini mengalami kekerasan kami terima. Jadi yang masuk ke kami adalah berbagai anak, baik itu mengalami kekerasan seksual, itu baik incest, terus pemerkosaan maupun perdagangan. Itu semua yang penting kita melihat ini kan visi kami, setiap pribadi lebih berharga daripada dunia. Jadi yang kita perhatikan adalah pribadi anak ini. Setiap anak ini mengalami masalah, itu akan kami dengan tangan terbuka kami terima. Dan kalau yang ibu biasanya adalah yang mengalami KDRT. Iya, mereka juga. Jadi umumnya perempuan. Kami emang untuk anak dan perempuan. Khusus Iya, kami tidak menerima. Jadi anak-anak yang remaja laki-laki misalnya ada kekerasan, ada umurnya. Ya, jadi umur 5 tahun, mungkin umur 12 itu juga ada. Seperti itu ya. Iya. Dan ini mungkin saya baru dengar ya, Iya. tentang keamanannya luar biasa, shelternya ini juga. Apa di Indonesia baru ada di Santa Maria ini? Tidak, sebenarnya rumah aman ini tahun 2021 itu Gubernur waktu Anies itu sudah menetapkan ada perdanya DKI. Setiap kota wajib memiliki 2 rumah aman. Nah, itulah yang membuat rumah aman kita semakin sedikit, karena pemerintah sudah memiliki anggaran baik ya, pemerintah DKI maupun Kemensos. Jadi rumah aman itu diwakili oleh P2TP2A yang ada di Pulau Gadung. Jadi Polres ini sekarang udah 1 pintu. Mereka begitu ada korban, yaitu rumah sakit, kepolisian, itu langsung dikirim ke P2TP2A. Mereka sudah punya shelter. Itu yang membuat di kami sekarang sering 1, 2 seperti itu. Dulu kami 18, 12 seperti itu. Karena pemerintah sekarang lebih peduli kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, sehingga mereka membutuhkan rumah aman. Tapi kemarin saya ikut seminar dengan LPSK, dengan Polres, dengan LBH API, perlindungan sementara ini akan dikaji kembali, karena ternyata buat korban itu tidak merasa nyaman, karena kan di rumah aman kami itu, di semua rumah aman di sini tidak boleh pegang HP. Karena kami mengamankan untuk bahaya dari luar. Terus anak itu tidak boleh keluar, hanya boleh beraktivitas di lingkungan itu, karena kita mengamankan gitu. Nah, ternyata buat korban-korban merasa kok saya malah kayak di penjara seperti itu. Jadi kemarin kami dari Polres dan segala macam dari LPSK mungkin kurang tepat gitu. Ini baru dikaji, tapi belum, cuma untuk sementara emang rumah perlindungan rumah aman ini dibutuhkan oleh korban-korban dari permasalahan sosial. Berarti di Jakarta baru ada di tempat ibu sudah ada di Jakarta ini, sudah ada sekitar 10 rumah aman. Yaitu di Jakarta Utara ada 1, di Jakarta Selatan ada 1, Jakarta Timur itu ada 3, itu yang punya pemerintah dulu ya. Terus salah satunya itu di sini. Ini juga pemerintah? Bukan, ini adalah kami ada swasta indikator namanya suster Santa Maria Kembala. Iya. Jadi mereka itu boleh dari luar, Boleh. umum ya, sifatnya ya. Jadi mereka membuka seperti panti sebetulnya ya, cuma
ini untuk korban doang, korban kekerasan. Ya kalau sebenarnya dibilang panti juga ya, karena kalau shelter ini kan emang kalau panti kan emang semua anak semua masuk ya, terus apa namanya semua rata cara pelayanannya. Tapi kalau shelter berbeda, shelter itu kayak rumah sementara untuk pengamanan. Jadi setiap orang akan mendapat perlakuan yang berbeda-beda. Karena kan akan dikonseling psikolog. Karena setiap anak yang masuk ke kami, orang tua yang masuk ke kami adalah berdasarkan masalah masing-masing. Dan masalah masing-masing itu akan kita rahasiakan. Karena itu pribadi. Biasanya sampai umur berapa? Enggak, kami kan hanya 3 bulan. Kami yang di kami ada yang umur kemarin ada yang 12 tahun, ada yang 60 tahun. Oh, Ya ada yang dari korban kekerasan dari anak itu juga ada. Jadi yang kita lihat itu kategorinya. nanti kalau sudah selesai misalnya yang 60 tahun, dia nggak mau kembali ke keluarganya. Nah kita realisasinya dipindahkan kemana? Biasanya kita kan bermitra tidak berdiri sendiri. Kita itu bermitra dengan kayak panti-panti yang lain. Iya, kayak seumpama ke anak yang bayi kita bekerja sama dengan Bonjel. Terus untuk yang negeri kita dengan panti jompo. Jadi kita bermitra. Iya, tapi iya. Jadi kita juga bermitra. Biasanya mitra kami adalah yang Katolik. Karena kita satu keluarga istilahnya. Jadi kirim ke panti akhirnya ya. Kita harus berkolaborasi dengan lembaga lain. Oke, jadi kalau misalnya keluarga nggak mau nerima, kita larikannya ke panti. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak dan luar biasa. Ini mungkin masyarakat belum tahu tentang rumah apa namanya? Rumah aman, ya rumah pengamanan. Bagi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, ya atau perdagangan anak-anak, ya kita terima semua di sini. Dan tadi Ibu Pin udah ceritakan di Jakarta Timur ada 3 ya? Ada 10. Oh ada 10 Jakarta Timur? Jakarta Timur ada 3. Ada 3 di sini di Pulau Gadung. Jakarta. Oh iya Pulau Gadung. Satu lagi? Sama di Jakarta di Cilandak. Oh di Cilandak. Nah saudaraku, nah ini adalah bukan panti tapi rumah aman namanya. Nah kita juga datang ke sini untuk memberi berkat, ya berkat nasi box sama pisang seperti itu dari ada seorang hamba Tuhan Pak Yosef dan Ibu Siska dari Bandung yang suka mendonasikan dananya untuk berbagi kasih ke semua panti. Dan saya Ibu Elizabeth Nuning dan Ibu Jael Karlina yang membantu untuk kita masuk ke tempat-tempat seperti ini. Itu Ibu dengan senang hati kita akan memberkati. Berapa orang tadi jumlahnya semua? Sekarang ada sudah semua selesai menjalani program, mereka kembali ke keluarga. Oh gitu. Hari terakhir kemarin akhir November. Oh gitu. Oke. Jadi nanti tolong dinikmati makanan dari Pak Yosef dan Ibu Siska. Nanti kapan-kapan kita bisa hadir lagi ke tempat ini. Shalom saudaraku. Nah, hari ini kita sudah ketemu dengan Suster Yustin dan Ibu Winarti. Nah hari ini Ibu Suster Yustin nanti tolong dibagikan kepada teman-teman ya, karena tadi saya dengar ada suster-suster yang sudah pensiun juga tinggal di sini ya. Dan